Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Abdul Azam Azhari dan Ibu Ega Dian Putri, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Informasi. Perkenalkan kami dari kelompok 7 program studi S1 Informatika dari kelas Teori Informatika kelas FIF 603. Saya Amel Nur Hasanah dan pada kesempatan kali ini saya bersama rekan satu kelompok yaitu Danu Prasetyo dan Neni Prasiska akan mempresentasikan hasil proyek based learning yang berjudul analisis kapasitas kanal pada komunitas mobile banking menggunakan teorema Shannon-Hadley. Kami memilih studi kasus mobile banking berdasarkan hasil diskusi kelompok. Selain karena layanan ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satu anggota kelompok kami juga bekerja di lingkungan perbankan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai proses komunikasi data pada layanan tersebut. Oleh karena itu, kami tertarik untuk menganalisis bagaimana kualitas jaringan mempengaruhi komunikasi data pada mobile banking menggunakan teorema Shannon-Hadley. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai channel yang kami pilih beserta pemodelan matematis yang digunakan. Channel yang kami gunakan adalah komunikasi data pada aplikasi mobile banking menggunakan jaringan seluler. Ketika pengguna melakukan login, pengecek saldo dan transfer maupun pembayaran, data akan dikirim dari smartphone menuju BTS atau database transfer station, yaitu menara pemancar milik operator seluler. Selanjutnya data diteruskan melalui jaringan operator sehingga sampai ke server bank untuk diproses. Untuk menganalisis komunikasi tersebut, kami menggunakan teorema Shannon-Hadley dengan persamaan C sama dengan B dikalikan algoritma basis 2 dari 1 ditambah SNR. Pada persamaan tersebut, C atau capacity adalah kapasitas maksimum kanal, B atau bandwidth adalah lebar pita frekuensi yang digunakan jaringan seluler, SNR atau sinyal to noise ratio adalah perbandingan antara kekuatan sinyal dengan gangguan atau noise. Semakin tinggi nilai SNR, maka kualitas komunikasi dan kapasitas kanal juga semakin baik. Sebaliknya, jika noise meningkat, nilai SNR akan menurun sehingga kapasitas kanal ikut berkurang. Dalam penelitian ini, kualitas jaringan diamati menggunakan beberapa parameter yaitu SINR atau signal to reference plus noise ratio dan atau RSRP yaitu reference signal reserve power dan RSSI atau dibaca reserve signal strength indicator. Ketiga parameter tersebut digunakan untuk mengetahui kualitas sinyal yang diterima perangkat selama pengujian. Berdasarkan pemodelan tersebut, kami kemudian melakukan pengujian pada beberapa kondisi lingkungan untuk melihat pengaruh noise terhadap kapasitas kanal. Selanjutnya saya persilakan rekan saya Danu Prasetyo untuk menjelaskan proses pengumpulan data dan eksperimen Derau yang telah kami lakukan. Baik, terima kasih Mbak Amel. Izin melanjutkan. Untuk membuktikan teori tersebut, kita menguji pengiriman data aplikasi mobile banking menggunakan simulasi eh, dengan berbagai variasi, di mana posisi HP smartphone gitu ya berada di tiga kondisi lingkungan yang berbeda. Kondisi pertama adalah di kondisi lokasi yang memiliki low noise, artinya nggak banyak hambatan. Gitu. Jadi dilakukan di area terbuka tanpa penghalang, tanpa tembok atau gangguan lainnya. Nah, di sini menunjukkan hasil sinyal yang sangat stabil dengan nilai SNR atau signal to ratio-nya tinggi, yaitu di atas 30 dB atau desibel. Kemudian di kondisi kedua, yaitu di lokasi yang terdapat sedikit atau noise yang medium gitu ya. Yaitu ketika diposisikan di dalam rumah gitu, atau di lokasi pada saat turun hujan
Nah, ini sinyalnya mulai terharang. Jadi, signal to ratio-nya turun ke angka 20 hingga 24 desibel. Boleh bantu di slide selanjutnya. Nah, kemudian kondisi ketiga ini yang paling parah gitu, yang sekaligus yang paling ekstrim adalah high noise. Jadi di lokasi ini banyak hambatannya seperti basement atau di dalam lift atau di tempat yang memang banyak tembok-temboknya. Nah, di sini gelombang radio terhalang gitu oleh beton tebal dan struktur logam pada lokasi tersebut. Dampaknya apa? Nilai SNR-nya atau signal to ratio-nya hancur hingga di bawah 10 desibel. Efeknya apa pada data kita? Saat low noise, si paket loss-nya atau data yang hilang adalah 0%. Saat medium noise, mulai ada 2-5% paket loss yang rusak. Gitu. Namun pada saat high noise di basement, paket loss-nya melonjak sangat signifikan hingga 45%. Yang ini berarti aplikasi mobile banking bisa gagal memproses transaksi atau bisa loading tanpa henti. Gitu. Nah, data ini mengkonfirmasi bahwa noise atau hambatan di sekitar lingkungan benar-benar menggerus kapasitas kanal kita. Nah, selanjutnya untuk mengetahui kapan saluran jaringan akan benar-benar lumpuh, Mbak Yeni akan mendemokan simulasi stress test kita yang saya dicantumkan di laporan. Silahkan Mbak Yeni. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk simulasi uji tekanan, di sini menggunakan teori Shannon Hadley, kami mengembangkan skrip menggunakan Python. Untuk parameter dasarnya, lebar pita atau bandwidth diatur pada 20 MHz dengan tingkat draw atau SNR dipertahankan pada 5 dB. Kemudian untuk metode eksekusinya, laju pengiriman paket data sengaja ditingkatkan secara progresif melampaui limit visit untuk mendeteksi titik kolaps. Boleh dilanjut. Nah, dari hasil simulasinya, em, kalkulasi pita 20 MHz SNR 5 dB, saluran memiliki kapasitas absolut sebesar 41,17 Mbps. Pada tes 1, 25 Mbps, sistem menampung data dengan normal. Sedangkan pada tes 2, laju dipaksa menjadi 45 Mbps yang melampaui limit isi kanal. Lanjut. Nah, dari sini saluran mengalami kolaps atau overload ketika sistem dipaksa melayani laju pengiriman data sebesar 45 Mbps yang melebihi batas entropi mutlak salurannya, yaitu hanya 41,17 Mbps. Sistem simulasi langsung memunculkan indikator error. Tingkat kehilangan paket atau packet loss ketika melonjak menjadi 100%. Ini secara empiris membuktikan bahwa teorema Shannon-Hadley adalah hukum absolut. Saluran fisik mustahil melampaui batas kapasitasnya sendiri tanpa mengorbankan integritas data. Jadi, sebanyak apapun data yang ingin dikirim, jika limit fisik tersebut dilanggar akibat tingginya noise, maka komunikasi dipastikan akan gagal total. Baik, terakhir untuk slide selanjutnya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih buat dosen Pak Abdul Azam dan Ibu Ega Dioni atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.